Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kusantama Siti Arida Putri dengan NIM D600210228 dari kelompok 19. Di sini saya akan melakukan pengolahan data dengan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan software Excel dan juga software SPSS. Dalam praktikum modul 2, penarikan sampel dan estimasi parameter dimulai dengan sheet rekapitulasi kuesioner. Pada sheet rekapitulasi kuesioner terdapat dua tabel, yaitu tabel skor pernyataan dan juga tabel tingkat kepuasan. Pada tabel skor pernyataan terdapat responden, butir pernyataan, total skor, dan rata-rata skor. Untuk responden di sini terdapat sebanyak 50 responden, untuk butir pernyataan terdapat 11. Untuk total skor, kita hitung dengan cara sama dengan sum, lalu blok pada pernyataan pertama hingga pernyataan ke-11. Lalu kita enter. Kemudian lakukan perhitungan yang sama pada responden yang lain dengan cara melakukan double klik pada kotak kecil di bawah. Maka akan diketahui total skor dari 50 responden yang telah diketahui. Kemudian menghitung rata-rata skor dengan cara sama dengan average blok pada pernyataan pertama hingga ke pernyataan ke-11. Lalu kita enter. Untuk mengetahui perhitungan rata-rata skor dari responden 1 sampai 50, caranya masih sama, yaitu dengan cara double klik pada kotak kecil di bawah. Di sini sudah diketahui sebanyak 50 responden rata-rata skor. Pada tabel tingkat kepuasan di sini diisi oleh skor skala Richter mulai 1 hingga 5 dengan keterangan 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan juga 5 sangat puas. Selanjutnya, kita lanjut pada sheet R tabel. Pada sheet R tabel ini terdapat dua tabel, yaitu tabel R dan juga tabel uji dua arah. Tabel R digunakan sebagai pembanding pada pengujian validitas yang akan dilakukan. Untuk tabel uji dua arah dilakukan karena dalam penelitian ini, saya sendiri belum mengetahui secara pasti arah dari hipotesis, apakah positif maupun negatif. Tabel uji dua arah terdapat beberapa bagian. Yang pertama, tingkat signifikansi, yaitu tingkat kesalahan yang dapat terjadi pada sebuah penelitian. Karena dalam penelitian ini secara manual, maka menggunakan nilai kognisi level sebesar 95%. Untuk kognisi level 99% digunakan apabila penelitian yang dilakukan menggunakan teknologi yang sudah canggih. Untuk mendapatkan nilai tingkat signifikansi dapat dituliskan dengan rumus sama dengan 1 dikurangi 0,95. Lalu kita enter. Maka didapatkan nilai sebesar 0,05. Untuk yang kedua yaitu N. N sendiri banyaknya responden yang didapatkan. Dalam penelitian ini dapat dilihat pada sheet rekapitulasi kuesioner terdapat sebanyak 50 responden. Maka di sini kita tuliskan saja N sebanyak 50. Lalu untuk DF atau degree of freedom digunakan untuk menyatukan posisi dalam suatu sistem. Rumusnya yaitu sama dengan N dikurangi 2. Untuk N-nya sendiri sudah diketahui 50 dikurangi 2. Yaitu hasilnya 48. Setelah semua nilai didapatkan, maka dapat mendapatkan nilai R tabel. Kita fokus pada tabel R, karena kita melakukan pengujian dua arah menggunakan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,05
maka fokus pada kolom 0,05. Lalu dilihat pada kolom DF, di sini DF sebesar 48, kita lihat pada kolom 48, pada nilai 48 dengan tingkat signifikasi 0,05 didapatkan nilai tabel sebesar 0,2787. Lalu kita isikan pada tabel uji dua arah sebesar 0,2787. Untuk nilai R tabel sudah diketahui, yaitu sebesar 0,2787. Selanjutnya, yaitu kita lanjut pada sheet uji validitas. Sebelumnya, isikan hasil perhitungan dari tabel uji validitas. Untuk variabel N, kita isikan sebanyak 50, dilihat pada sheet rekapitulasi kuesioner di sini, untuk respondennya sebanyak 50. Untuk DF atau derajat kebebasan, kita tuliskan dengan cara sama dengan 50 dikurangi 2, diperoleh hasil 48. Untuk variabel confidence level, dimasukkan sebesar 95%, sehingga untuk nilai probabilitasnya adalah 0,05. Terdapat variabel T-tabel yang berfungsi untuk menghitung nilai R pada tabel secara manual. Di sini menggunakan rumus sama dengan T-inv klik 2, masukkan nilai probabilitas, beri tanda pemisah. Untuk di sini tanda pemisahnya sesuai dengan yang ada pada laptop teman-teman, yaitu lalu masukkan DJ freedom sebesar 48, lalu kita enter. Di sini diketahui untuk T-tabel yaitu sebesar 2,0106347758. Selanjutnya kita hitung nilai R-tabel secara manual dengan rumus sama dengan nilai T-tabel dibagi dengan akar, yaitu pada Excel memiliki rumus SQRT. Kita double klik, kemudian masukkan derajat kebebasan, ditambah dengan nilai T-tabel, lalu kita pangkatkan 2. Kita enter. Yes. Di sini tertera nilai dari R-tabel yaitu sebesar 0,2787100593. Kita lihat pada sheet R-tabel apakah nilainya sesuai yang ada pada R-tabel. Untuk R-tabel di sini nilainya sebesar 0,2787. Jika sudah sama, kita beralih pada uji validitas. Uji validitas yaitu pengujian pada butir soal untuk mengetahui kevalidan butir soal. Pada pengujian ini menggunakan software SPSS. Untuk langkah pertama, kita beralih pada sheet rekapitulasi kuesioner, kemudian blok jawaban butir pernyataan 1 sampai ke total skor untuk 50 responden. Lalu kita blok seperti ini, atau dengan cara CTRL Shift panah bawah. Jika sudah, kita copy, lalu kita pastekan pada software SPSS. SPSS sendiri yaitu software analisis tingkat tinggi dengan menu deskriptif yang berfungsi untuk membantu user menyelesaikan masalah statistik.
Pada SPSS terdapat dua sheet, yaitu data view dan variable view. Pada sheet data view, tempelkan data yang sudah di-copy tadi. Di sini sudah tertera data yang sudah kita kopikan tadi. Lalu pada sheet variable view di sini terdapat fitur yaitu name, type, width, decimal, label, values, missing columns, range, measure, dan row. Untuk name di sini nama variabel dapat kita ubah menjadi nama yang ingin kita ubah. Di sini dengan cara double klik pada variabel yang ingin kita ubah, lalu kita hapus. Untuk di sini saya tuliskan namanya menjadi soal. Karena pada SPSS ini tidak mengenal jarak menggunakan spasi, maka ubah nama variabel menggunakan underscore. Di sini kita pakai underscore, soal underscore 1, kita ubah variabel 1 sampai variabel 12 menjadi soal 1 menjadi soal berikutnya. Dapat kita kopikan. Di sini untuk variabel ke-12 kita ubah menjadi total score. Total underscore score. Di sini juga terdapat fitur tipe yang berfungsi untuk menentukan tipe variabel. Di sini untuk tipe sendiri terdapat beberapa macam. Ada numeric, comma, dots, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, restricted, numeric. Lanjut, ada fitur width yang berfungsi untuk menentukan panjang data. Lalu ada fitur desimal yang berfungsi untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma. Terdapat juga fitur label yang berfungsi untuk memberikan label pada jendela output. Lalu ada fitur values yang digunakan untuk mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Juga terdapat fitur missing yang digunakan untuk penanganan data yang tidak ada. Terdapat fitur columns berfungsi untuk menentukan panjang tampilan data. Fitur arrange berfungsi sebagai peraturan teks. Di sini terdapat 3 tipe, yaitu left, right, dan juga center. Untuk fitur measure di sini digunakan untuk menentukan tipe data. Perbedaan antara measure dan juga tipe, untuk tipe tadi digunakan untuk menentukan tipe variabel, sedangkan untuk measure sendiri di sini untuk menentukan tipe data. Untuk tipe data di sini terdapat 3, yaitu scale, ordinal, dan juga nominal. Terdapat juga fitur row yang digunakan untuk menentukan peran variabel dalam analisis data. Ada beberapa macam, yaitu input, target, vote, non, partition, dan split. Saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada sheet variable view.
Lalu kita beralih lagi ke sheet data view. Langsung saja kita olah dengan cara pilih analyze, lalu pilih correlate, dan pilih bivariate. Lalu akan muncul pop-up variate correlation. Pindahkan variabel pada kotak kiri ke kotak kanan dengan cara klik variabel yang ingin dipindahkan, lalu klik tombol panah untuk memindahkannya. Di sini kita dapat memindahkan satu persatu ataupun kita dapat memblok semua data dengan cara Ctrl, Shift, lalu panah bawah. Setelah itu kita klik panah. Semua data dari kotak kiri sudah pindah ke kotak kanan. Jika sudah, pastikan untuk correlation coefficient persen dicentang, lalu pada test of significance kita pilih to tell, dan juga flag signification kita centang. Jika semua sudah, langsung saja kita klik OK. Maka akan muncul output dari ujinya. Pada tabel correlation, bisa diklik 2 kali pada bagian mana saja yang ada di dalam tabel. Maka pop-up baru akan muncul, yaitu pop-up pivot table correlation. Kita fokus pada bagian total score di Pearson correlation. Blok soal 1 ke soal 11. Kemudian kita salin atau kita petikkan. Lalu kita beralih lagi ke software Excel. Tempelkan dulu yang tadi sudah kita copy tempat yang lain, karena output dari SPSS itu sendiri berbeda dengan output yang kita gunakan. Output yang kita gunakan di sini dengan menggunakan tipe desimal, sedangkan SPSS belum desimal. Maka output dari SPSS ini kita ubah dulu menjadi tipe desimal. Setelah diubah dalam bentuk desimal, lalu kita salin, kemudian dapat kita pastekan pada kolom R hitung. Kita pastekan menggunakan paste option transpose dari yang bentuknya horizontal jadi vertikal. Kemudian akan kita analisis untuk uji validitasnya. Untuk menganalisisnya sendiri terdapat 4 buah indikator. Yang pertama yaitu R hitung lebih dari R tabel dapat dinyatakan valid jika nilai sig to tell kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika nilai sig to tell kurang dari 0,05 dan percent correlation bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Jika nilai sig to tell lebih dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Langsung saja kita analisis untuk butir pertanyaan 1. Untuk nilai R-nya di sini diketahui 0,757, berarti untuk indikator 1 dapat dinyatakan valid karena di sini nilai R hitung lebih dari nilai R tabel. Dapat kita tuliskan valid. Tapi di sini kita juga akan mengecek untuk indikator 2, 3, dan juga indikator keempat, yaitu dengan cara beralih ke tabel pivot correlation yang ada di SPSS. Fokus pada soal pertama untuk percent correlation di sini bernilai positif dan nilai sig to tell-nya 0,00.
yang berarti nilai ini lebih kecil daripada nilai 0,05 sehingga dapat dinyatakan untuk butir soal 1 ini dinyatakan valid. Lakukan analisis untuk ke-11 nomor butir soal lainnya. Untuk nomor butir soal kedua, di sini R hitung lebih dari R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Apa tuh? Maka dapat dinyatakan valid. Untuk soal nomor 3 juga, nilai R hitung lebih dari R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Apabila dilihat dari indikator pertama, untuk nomor butir soal 1 hingga ke-11 memiliki nilai R hitung lebih dari nilai R tabel, maka analisis di sini menunjukkan valid. Untuk menganalisis indikator nomor 2, 3, dan juga 4 dapat kita lihat pada SPSS, Pivot Table Correlation. Kita fokus pada soal 2 hingga ke-11. Di sini percent correlation-nya bernilai positif dan juga untuk nilai sig to tail-nya bernilai kurang dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, terdapat beberapa solusi apabila terdapat item soal yang tidak valid. Namun karena analisis uji yang telah kita lakukan menunjukkan data yang valid, maka kita tidak perlu menggunakan dari ketiga solusi. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri yaitu pengujian pada alat pengukur untuk mengetahui apakah alat pengukur masih tetap konsisten jika digunakan secara berulang-ulang. Pengujian reliabilitas ini, jika nilai alfa lebih dari nilai R tabel, maka dapat dikatakan reliable. Untuk mencari nilai alfa sendiri dapat dilakukan dengan bantuan SPSS. Kita buka software SPSS, lalu kita beralih pada sheet variable view, kemudian pastikan pada measure bernilai nominal. Jika sudah, langsung saja kita olah. Jika sudah, kita dapat beralih ke sheet data view. Langsung saja kita olah datanya. Klik analyze, pilih scale, lalu reliability analysis. Akan muncul pop-up reliability analysis. Kemudian pindahkan variabel soal 1 hingga variabel soal 11 ke kotak kanan. Dapat kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu pada keyboard, klik CTRL, Shift, lalu panah bawah, sampai soal 11. Lalu kita klik tanda panah, maka di sini variabel akan pindah pada kotak kanan. Pada menu statistik, dapat kita klik, lalu pada descriptive for, kita centang scale if item delete, yang berfungsi untuk menerangkan mengenai nilai data ketika ada satu variabel yang dihapus dan untuk memastikan bahwa output yang keluar nantinya adalah output dari uji reliabilitas. Kemudian kita dapat klik continue, lalu kita klik OK. Untuk outputnya sendiri sudah muncul, kita fokus pada tabel reliability statistik khususnya pada Cronbach's alpha. Di sini didapatkan nilai sebesar 0,876. Nilai ini adalah nilai yang akan kita gunakan untuk kita uji. Kita beralih lagi ke Excel. Lalu kita tulis hasil perhitungan 0,876. Dilihat dari tabel reliability statistik pada Cronbach's alpha. Untuk nilai dari alpha
sudah diketahui yaitu sebesar 0,876, berarti nilai alfa lebih besar dari nilai R tabel. Untuk nilai R tabel sendiri tadi sudah diketahui yaitu sebesar 0,2787, maka dapat dikatakan data yang kita uji adalah reliable. Dapat kita tuliskan di sini reliable. Selanjutnya, kita dapat melakukan analisis dari ketiga tabel yang ada pada output SPSS. Kita buka software SPSS kembali, kita kopikan untuk tabel Cache Processing Summary, kita copy lalu kita pastekan pada software Excel. Kemudian kita analisis dengan hasil analisis. Output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden sebanyak 50 orang. Dapat diketahui di sini 50, karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Selanjutnya, kita dapat melakukan analisis pada tabel kedua, yaitu tabel reliability statistik. Dapat kita salin, lalu kita tempelkan pada software Excel. Kemudian kita lakukan analisis. Dengan hasil analisis dari output di samping, diketahui end of item, butir penyataan pada kuesioner ada 11 buah dengan nilai crown batch alpha sebesar 0,876 karena nilai 0,876 lebih dari nilai R tabel yaitu sebesar 0,2787100593, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Kemudian dapat kita lanjutkan analisis pada tabel yang ketiga, yaitu tabel item total statistik. Dapat kita salin, lalu kita tempelkan ke software Excel, lalu kita lakukan analisis. Dengan hasil analisis, tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini, crown batch alpha untuk ke-11 pernyataan lebih dari 0,2787100593 atau nilai dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut reliable atau konsisten. Cukup sekian penjelasan mengenai pengolahan data dengan pengujian validitas dan juga reliabilitas menggunakan software Excel dan SPSS. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.